Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. 34 hari, waktu yang terasa seperti sekejap mata. Di sini, di Desa Dangka, kami menemukan lebih dari sekedar tempat untuk mengabdi. Kami menemukan sebuah keluarga. Ada masanya kita. Hari-hari pertama, canggung namun penuh harapan. Kami datang membawa ide-ide, tapi justru warga desa yang mengajarkan kami arti ketulusan dan kesederhanaan. Biarkan saja. Kami datang untuk mengajar, tapi ternyata kamilah yang lebih banyak belajar. Belajar tentang gotong royong, tentang arti sebuah senyum tulus, dan tentang kehangatan yang tak bisa dibeli. Kami datang sebagai orang asing, warga menyambut kami sebagai tamu, dan kini kami pamit sebagai bagian dari keluarga mereka. 34 hari ini mungkin hanya sepotong kisah, tapi bagi kami ini adalah sepotong kisah yang abadi. Untuk 5 Kami pulang dengan tas yang lebih ringan, tapi hati yang jauh lebih berat. Setiap pelukan dan jabat tangan adalah janji untuk tidak melupakan. Semua yang kami tinggalkan bukanlah perpisahan, melainkan janji untuk kembali. mencuri ruang dan waktu. Sampai jumpa Desa Dangka. Terima kasih untuk sepotong kisah yang abadi ini. Kami tak pernah menyangka 34 hari ini akan mengajarkan kami banyak hal. Di sini kami menemukan apa itu arti pulang. 34 hari, sebuah kisah yang abadi. Kalau aku momen berkesan yang di Dangka itu waktu kalau aku momen berkesan di Desa Dangka itu waktu kami bakar-bakar di rumah warga. Itu kerasa banget kekeluargaannya karena rame-rame kumpul bareng warga, terus teman-teman semua. Kalau aku ketika tahu bahwa kita kuliah kerja nyata di Desa Dangka ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Banyak hal yang masyarakat itu puji tentang keberadaan kita di desa ini. Jadi aku cukup terharu dengan apresiasi dari desa. Kalau kamu dong? Kalau aku waktu kita senam pertama itu adalah yang paling berkesan buat aku karena pada dasarnya aku tuh suka hiburan, musik, senang-senang, happy-happy, nyanyi-nyanyi, joget. Itu merupakan yang sangat berkesan, apalagi senamnya itu bersama warga Desa Dangka. Oke, untuk aku perubahan yang paling besar ke diriku sendiri adalah tentang bagaimana caranya kita berempati dan tentang beradaptasi dengan masyarakat desa, di mana selama KKN ini perubahan yang paling signifikan untuk diriku sendiri selama KKN itu adalah tentang bagaimana cara kita berempati dan tentang cara kita beradaptasi dengan masyarakat desa, di mana selama KKN ini aku berusaha keras untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan sosialisasi yang baru, teman-teman yang baru selama 1 bulan di rumah yang sama ber-15 orang, juga dengan lingkungan desa yang baru. Nah, jadi dari situ aku bisa belajar gimana caranya kita berempati juga dengan masyarakat, dengan lingkungan masyarakat, kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kita tahu apa yang mereka perlukan dan apa yang tidak mereka perlukan, serta kerjasama tim selama KKN juga dengan teman-teman KKN selama sebulan ini juga membuat aku banyak belajar banyak hal. Itu dari aku. Kalau dari Melda? Perubahan signifikan dalam hidup aku selama sebulan terakhir ini adalah dimana aku itu orangnya kurang percaya diri, terus interaksi sama orang-orang tuh kayak takut. Tapi dengan sebulan ini aku dipaksa untuk berinteraksi dengan orang sebanyak ini, jadi aku belajar gimana aku bergaul, gimana aku
mendapatkan hati masyarakat. Anjay. Ya. Iya gitu. Dan aku juga banyak punya teman baru di sini. I love you guys. Ya, pelajaran yang berharga yang saya dapatkan dari warga Desa Dangka, bisa mengenal lebih jauh tentang cara-cara masyarakat dalam pergaulan bersama masyarakat dalam gotong royong. Begitu juga yang saya banyak dapatkan bisa belajar bahasa daerah masing-masing. Contohnya seperti di sini terkhususnya Dayak Maanyan. Jadi kami mahasiswa mengenal lebih tahu tentang bahasa-bahasa yang ada di sini. Contohnya seperti bahasa Dayak Maanyan yang itu yang saya bisa dapatkan dan mungkin saya bisa pelajari lebih sepertinya lebih memahami apa-apa yang bisa kita obrol mengenai bahasa-bahasa tersebut agar bisa saling berpaduan budaya antara bahasa Dayak Maanyan mungkin dan bahasa Dayak Ajo, karena terutama di Kalteng ini banyak bahasa. Oke, kemungkinan dari saya pelajaran yang dapat saya ambil ketika berbaur di masyarakat selama KKN adalah saya mendapat banyak pengalaman, ya, terutama yang saya dapatkan di luar dari kampus yang tidak dapat saya tidak dapat di perkuliahan biasa. Ada beberapa hal cara hidup bermasyarakat langsung, bagaimana kita menangani masalah di desa ataupun kita menangani masalah langsung ketika berbaur di masyarakat langsung. Kemungkinan ada beberapa hal lagi yang terkait dari pengetahuan yang lebih terperinci, yaitu ketika bagaimana cara bertani yang benar, bagaimana kita saling mensupport satu sama lain antara masyarakat dan mahasiswa KKN pada saat di Desa Dangka ini. Kemungkinan sekian dari saya. Pengalaman pribadi saya yang saya alami selama mengikuti KKN reguler periode pertama di Desa Dangka adalah yang paling menurut saya menjadi sebuah ilmu adalah bagaimana mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di masyarakat. Mengidentifikasi masalah di masyarakat ini memang kadang rumit, tapi ini menjadi sebuah tantangan bagi saya dan juga teman-teman sebagai mahasiswa, tentunya bagaimana untuk memecahkan dan membongkar sebuah masalah itu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. KKN RUPR Desa Dangka selesai. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 7? Anjay. Waktu di mana tangga-tangga merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita masing-masing? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Baju biru Dada.